Kita sebagai orang Islam meyakini ya bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah diatur dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh di atas muka bumi ini kecuali Allah telah mengetahuinya. Semuanya kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak satu musibah pun yang terjadi di atas muka bumi ini dan juga yang menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz ya, min qabli an nabra'ah, sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Semua yang terjadi dalam semesta ini Allah yang mentakdirkan dan tentu ada hikmahnya. Di antara hikmah yang besar yang kita dapatkan dari peristiwa corona ini ya, kita tahu tentang lemahnya manusia. Ya, manusia yang mungkin telah mencapai teknologi yang tinggi, mungkin ada yang sampai ke bulan, ada yang sampai ke planet Mars. Ya, sebagian mereka dengan penuh congkaknya dan kesombongannya, ya, lemah di hadapan perkara yang Allah takdirkan di alam semesta ini. Ya. Bagaimana virus ini kemudian masuk di hampir mayoritas negeri-negeri dan belum ada yang mampu untuk bisa menghadapi virus tersebut. Belum ada yang mampu menemukan obatnya. Dan insyaallah akan ada obatnya cepat atau lambat insyaallah biidznillah taala. Tetapi yang menjadi perhatian kita, begitu virus tersebut menyerang, semua manusia dalam kondisi lemah dan tidak berdaya ya. Sampai suatu kota diisolasi ya. Sampai ekonomi kemudian tidak berjalan, berapa ribu penerbangan dibatalkan ya. Berapa banyak ya pariwisata kemudian kosong ya. Berapa banyak ya tempat pertandingan main bola tidak ada penontonnya ya. Betapa banyak tempat-tempat diskotik akhirnya kosong. Betapa banyak tempat-tempat kemaksiatan jadi sepi ya. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kejadian saya katakan tadi bukan secara kebetulan. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman kalau ditegur, kita segera kembali kepada Allah, segera introspeksi diri, banyak istighfar. Kita berharap orang-orang kafir kalau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian musibah-musibah yang menimpa ya, kalau kita ingat kembali ya, bukanlah suatu yang ya tidak ada munasabahnya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan maksiat. Tidak benar, ada kaitannya dengan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat maksiat yang kalian lakukan. Akibat maksiat yang kalian lakukan. Dan secara umum musibah mungkin bisa kita golongkan menjadi tiga. Pertama, musibah yang fungsinya adalah mengangkat derajat, seperti musibah dan ujian yang menimpa para anbiya, para rasul, al-khullas, orang-orang soleh. Ini fungsinya mengangkat derajat mereka. Yang kedua adalah musibah untuk mengurangi dosa-dosa yang menimpa kaum mukmin secara umum, yang mencampurkan diri mereka antara kemaksiatan dengan ketakwaan, maka musibah-musibah tersebut akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Dan model ketiga, musibah yang merupakan azab, hukuman bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran dari musibah tersebut. Kejadian banjir di Jakarta tanggal 1 Januari tahun baru, saya rasa bukan kebetulan. Tanggal 1 Januari saya rasa bukan kebetulan. Kemudian ya, kejadian virus corona merajalela
tanggal tahun baru, 1 Imlek, ya, saya rasa juga bukan kebetulan. Sebagaimana musibah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita, misalnya di Palu, ya, setelah terjadi acara kesyirikan, maka itu juga bukan kebetulan. Kita orang Islam tidak mengatakan itu apa? Kebetulan. Kita tidak mengatakan kebetulan. Kita bilang Allah melakukannya, ada suatu hikmah di balik itu. Ada yang bisa mengambil ibrah, ada yang tidak bisa. Dan Allah telah kabarkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Sungguh kami telah mengirimkan hukuman kepada mereka, azab kepada mereka. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ, mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka, وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, dan mereka tidak merendahkan diri mereka kepada Rabb mereka. Allah berikan sekian tanda, Allah berikan hukuman. Sebagian orang tidak mau menerima, mereka menganggap hanyalah kejadian alam biasa, tidak mau mengkaitkan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Apalagi yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, mana mau dia kaitkan kejadian alam dengan kekufuran yang mereka lakukan? Tidak. Dengan kezaliman yang mereka lakukan? Tidak bakalan. Hati mereka telah tertutup. Famastakanu li rabbihim, sudah diturunkan azab, mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ini seperti kisah Firaun. Tatkala Allah turunkan berturut-turut, fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummal wad dafadi wad dama ayatin mufassalat, ya. Kami kirimkan kepada mereka tufan, yaitu banjir besar, ya. Kemudian kami kirimkan al-jarad, ya, belalang yang menghancurkan sawah ladang mereka, ya. Kemudian kami kirimkan kepada mereka kutu, dhafadi, ya, kutu, kemudian katak, ya. Kami kirimkan kepada mereka juga darah, ya. Tetapi mereka fastakbaru, mereka semakin angkuh. Saya tidak tahu, misalnya seorang kafir diberi hukuman kemudian menemukan obat corona, maka mungkin semakin angkuh dan semakin apa? Sombong. Tetapi orang Islam jangan seperti itu. Kita bukan orang kafir. Kita berharap mereka diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar untuk kembali beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta, bahwasanya mereka lemah di hadapan Tuhan. Kesombongan mereka tidak ada manfaatnya. Jika Allah ingin menghancurkan dalam sekejap, maka akan hancur mereka. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang sombong, begitu sombong, Allah lenyapkan dalam sesaat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberi teguran tidak berubah, Allah lenyapkan dia dalam sesaat.